Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan.
Biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. kasih Tuhan, kami perlu keajaiban yang datang dari Tuhan. Kami perlu Tuhan uluran tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan.
Dan kami percaya pagi hari ini Kau telah ada bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Kami tidak akan rasa khawatir lagi, kami tidak akan takut lagi, karena kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat akan menggenggam kami. Bahkan Kau sampai akan menggendong kami sampai putih rambut kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kalau sebentar kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dipuaskan, kami dikenyangkan akan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan firman Tuhan hidup kami akan berubah, hidup kami akan masuk dalam rencana-Mu yang sesungguhnya. Terima kasih Kau mengurapi setiap kami yang hadir. Berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau diajar, mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini, Kau tolong hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah hanya suara yang datang dari Tuhan yang bisa Tuhan didengar oleh seluruh sidang jemaat Tuhan dan memperlengkapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kami mau berkata, kami siap mendengar sabda-Mu yang kudus, hanya dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Wow, terima kasih untuk seluruh tim PW yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih ya buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini dan seluruh staf pengembalaan yang kembali mempercayakan saya melayani di tempat ini ya. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Ulangan ya. Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Haleluya. Semua yang sudah mendapat boleh katakan amin. Ya, boleh juga baca di depan ya, di screen sudah tersedia. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dalam kitab Ulangan ini kata-kata ayat yang pertama dalam ayat 12 ini dikatakan maka sekarang. Haleluya. Jadi kita nggak bisa bicara begini bahwa Pak Pendeta itu adalah perjanjian lama. No, Alkitab masih relevan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Makanya dikatakan maka sekarang. Artinya ayat ini pun masih relevan buat saudara dan saya sampai hari ini. Dan dilanjutkan dengan kata hai orang Israel. Orang Israel di sini bukan hanya bicara soal darah, saudara. Orang Israel di sini bicara soal orang percaya. Seberapa banyak saudara dan saya hari ini yang berkata bahwa kita adalah orang percaya? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini juga buat saudara dan saya. Nah, kalau kita baca melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya ada yang Tuhan ingini, ada yang Tuhan kehendaki kepada kita yang adalah orang percaya. Ya, Tuhan ingin sesuatu dari kita. Ya, memang Dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya ya untuk menebus saudara dan saya gratis. Haleluya. Tapi saudara, setelah saudara ditebus, ternyata firman Tuhan ini ya membuat kita semakin mengerti bahwa ada juga yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya kerjakan. Nah, apa itu saudara terkasih dalam Tuhan? Dikatakan di sini ya, kita harus yang pertama hidup takut akan Tuhan. Yes, haleluya. Ya, bahkan yang kedua dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Yes, haleluya. Yang ketiga mengasihi Dia, loving God. Haleluya. Dan yang keempat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, dari 4 hal yang Tuhan kehendaki kepada saudara dan saya,
Saya merenungkan firman Tuhan ini, ya, ternyata 3 hal yang tadi kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Ya, hidup takut akan Tuhan. Bisa nggak kita mengukur barometer hidup kita sudah takut akan Tuhan? Bisa, ya. Apakah kita sudah sejalan dengan firman Tuhan atau tidak? Itu ukurannya. Betul, saudara? Ya, kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan dan kita selaras dengan firman Tuhan, kita sudah kerjakan ini, ya. Lalu apalagi saudara terkasih dalam Tuhan? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Coba kita cek barometer hidup di dalam jalan Tuhan apa? Ya, ternyata masih ada, saudara, yaitu buah-buah yang kita hasilkan. Ya, saudara yang sejalan dengan jalan Tuhan, pasti saudara akan berbuah lebat di dalam Tuhan. Lalu, yang ketiga saya lompat mengasihi Dia. Yang keempat dulu, beribadah kepada Tuhan. Ada nggak barometernya beribadah kepada Tuhan? Ada, saudara. Ya, contoh salah satunya, saudara. Saudara waktu keluar dari tempat ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara dapatkan apa? Haleluya. Jangan sampai orang bertanya sama saudara, Bapak, Ibu tadi dari rumah Tuhan ya? Oh iya, kami habis beribadah. Oh, aduh, saya tadi ada halangan loh. Mungkin saya ibadah sebentar sore. Tadi dapat apa ya Bapak Ibu, boleh nggak sharing? Aduh, apa ya? Saya lupa. Nah, saudara, artinya saudara belum beribadah ya dengan segenap hati dan jiwa. Jadi soal beribadah pun ada barometernya, saudara. Tapi dari keempat hal ini, yang 3 ada barometernya. Saya merenungkan satu yang tadi, yang poin ketiga, yaitu apa? Loving God. Mengasihi Tuhan. Seringkali saudara dan saya berkata kita sudah mengasihi Tuhan, tapi ternyata benarkah di hadapan Tuhan? Tuhan sudah merasakan kita mengasihi Dia atau belum? Haleluya. Ternyata ukuran mengasihi Tuhan bukan kita yang mengukur, tapi Tuhan yang mengukur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yuk kita sama-sama, kalau saudara senang khotbah, tema berjudul, saya ingin kasih khotbah pagi hari ini, Loving God. Katakan sama-sama loving God, ya. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Haleluya. Yuk kita lihat sama-sama untuk merefresh kita kembali, ya. Ada 4 jenis kasih, ya. Mengasihi ada 4 jenisnya. Yang pertama itu kasih storge. Ya, apa itu kasih storge? Kasih storge itu adalah kasih karena hubungan kekeluargaan. Ayah dengan anak, anak dengan ibu, dan lain sebagainya. Ya, masih keluarga, kita saling mengasihi. Ini disebut kasih storge, ya. Lalu yang kedua, kasih apa, saudara? Kasih phileo. Kasih phileo itu adalah kasih persahabatan, ya. Kasih persaudaraan atau pertemanan. Nah, ini kasih phileo, ya. Saudara, apakah saudara punya sahabat di tempat ini? Saya percaya kita semua punya sahabat. Waktu saudara memutuskan berteman, bersahabat dengan orang tersebut, saudara sudah membagikan kasih phileo, ya. Makanya orang yang punya sahabat itu biasanya punya empati, ya, punya sesuatu yang sama-sama ikut merasakan satu sama lain. Tapi tentunya levelnya beda dengan kasih storge yang adalah hubungan keluarga atau karena hubungan darah. Haleluya. Lalu yang ketiga kita belajar, ada kasih yang ketiga ternyata. Kasih apa? Eros. Haleluya. Kasih eros ini biasanya dan harus ada di dalam hubungan suami istri yang sudah resmi diberkati di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebab kalau kita bicara kasih eros atau kasih hawa nafsu, suami istri yang sudah diberkati sah di dalam Tuhan pun tidak punya, saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, bisa berbahaya. Malam pertama saudara terkasih dalam Tuhan setelah diberkati pernikahan di dalam kamar, mereka cuma pandang-pandangan, lihat-lihatan, saudara. Tidak bisa tergenapi rencana Tuhan untuk beranak cucu memenuhi bumi. Haleluya. Makanya kasih eros ini harus ada, tapi dengan cara yang benar. Haleluya. Selain hubungan yang resmi di dalam pernikahan ini belum boleh. Haleluya. Jadi yang muda-muda bilang sama diri sendiri, sabar, 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 ya. Haleluya. Semua ada waktunya Tuhan, ya. Yang masih muda-muda. Haleluya. Dan kasih yang keempat, ini adalah kasih yang datang dari Tuhan, yaitu apa? Agape atau agapau. Haleluya. 3 hal yang tadi kasih pertama itu bisa kita kerjakan,
Tapi kasih yang keempat, kasih agape, kasih agapau ini saudara nggak bisa buat. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara hanya bisa menerima karena kasih agape itu hanya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, hanya Yesus yang memproduksi itu dan bisa memberikan kepada saudara dan saya. Makanya kalau kasih yang lainnya saudara bisa kerjakan, saudara bisa buat. Kalau saudara ingin punya kasih agape, nggak ada lain caranya. Saudara harus bisa menerima Yesus yang adalah sumber kasih agape itu di dalam hidup saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Dengan Yesus saudara terima agape, agapau yang ada di dalam dia, saudara terima, maka saudara juga bisa memancarkan ada kasih agape dalam hidup saudara. Nah, kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang menarik saudara terkasih dalam Tuhan soal mengasihi. Yuk kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membaca ayat per ayat supaya kita sama-sama belajar dan mengerti. Haleluya. Ya, ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, kata mengasihi di sini agapau, agape, agapau. Apakah engkau agapau aku lebih daripada mereka ini? Saudara lihat, lalu jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sama-sama jawabannya mengasihi. Tapi Yesus bertanya, kata mengasihi dalam salinan aslinya dengan kata agape, agapau. Tapi di sini jawabannya dikatakan aku phileo dengan engkau. Dia pakai kasih pertemanan, kasih persahabatan, ya, atau paling jauh kasih persaudaraan. Dia nggak berani jawab dengan kasih yang sama seperti yang Tuhan berikan, yaitu kasih agapau, ya. Maka kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Wow, haleluya. Ya, mungkin saya bayangkan suasananya setelah dia bertanya kali pertama ini, ya hening sejenak. Tapi tiba-tiba Yesus mendekati Petrus lagi. Dan saudara, kita lihat ayat yang ke-16. Yesus bertanya untuk kali kedua. Dia bilang begini saudara, ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Masih sama, Yesus memakai kata yang sama, yaitu apakah engkau agapau, agape kepada aku, ya. Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku..." Petrus juga menjawabnya, Simon ini konsisten. Dia bilang tetap apa? Phileo, ya. Aku ini tetap phileo kepada engkau. Dia mengasihi, kasih phileo. Kata Yesus kepadanya untuk kali kedua, "Gembalakanlah domba-dombaku." Wow. Dua kali Tuhan berkehendak bertanya tentang kasih agape. Tapi jawaban dari Simon yaitu kasih phileo. Sehingga ada pertanyaan ketiga di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, untuk pertanyaan yang kali ketiga aneh. Yesus berubah. Dia nggak pakai lagi kasihnya ini dengan kasih agapau atau agape. Kalau saudara belajar Alkitab, ya, sekarang kan udah canggih, banyak terjemahan di handphone bisa gitu ya. Haleluya. Zaman kita dulu belajar Alkitab sama Pak, kita pakai konkordasi dan lain sebagainya, ya. Nah, yang ketiga ini, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus bertanya ketiga kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ternyata kata mengasihi, dia pakai kata phileo aku. Wow. Saudara, luar biasa saudara. Dia nggak pakai lagi kata agapau. Maka sedih hati Petrus, kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dia tetap jawab konsisten, phileo. Petrus ini kepada Yesus. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Saudara, kalau kita baca dalam merenungkan firman Tuhan ini, apakah benar Tuhan berkehendak kasih-Nya seperti kasih agape itu diberikan kepada Petrus, dan dia juga ingin Simon Petrus mengasihi dengan kasih agape, lalu dia downgrade, menurunkannya menjadi kasih fileo yang sama? Tuhan tidak pernah menurunkan grade-Nya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Makanya 3 ayat ini 3 kali dia bertanya dengan semua jawaban Simon Petrus. Dia cuma pengen tahu sampai di mana standarnya kasih Simon Petrus kepada Tuhan pada saat itu. Makanya dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saya mau pakai bahasa gampangnya hari ini, supaya saudara bisa laughing God, mengasihi Tuhan. Tuhan sedang bilang, makanya layanilah aku. Layanilah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Haleluya. Dengan saudara melayani Tuhan, maka saudara akan dibentuk kasih saudara, sehingga saudara mengasihi Tuhan bukan lagi pakai kasih fileo, tapi saudara sama seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kasih agapau, kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agapau. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya, haleluya. Coba, saudara pernah nggak berpikir apa yang melandasi kenapa Simon Petrus ini, ya saudara terkasih dalam Simon Petrus ini sulit sekali mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi dia? Pertanyaan ini saya pikirkan, saya renungkan. Ternyata kalau saudara tarik mundur baik-baik di dalam Yohanes pasal yang ke-18, tarik mundur sedikit ya. Ya, tadi kan waktu Yesus sudah disalibkan dia menampakkan diri. Nah, ini sebelumnya. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Kita baca aja sama-sama supaya kita mengerti sama-sama ya. 1, 2, 3. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka apa? Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Haleluya, haleluya. Ya, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum Yesus menampakkan diri tadi, dia bertanya 3 kali hal yang sama. Dia punya histori kan dengan Simon Petrus ini kan. Nah, Simon Petrus ini juga dalam mengiring Tuhan, dia selalu berapi-api. Dia selalu ngomong, yes, aku cinta Tuhan. Yes, aku sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tapi kita tahu ceritanya, ternyata dia sempat menyangkal Tuhan. Berapa kali? 3 kali. Dia sempat menyangkal Tuhan. Dan ini membuat dia menjadi sebuah trauma. Waktu dia mengalami perjumpaan lagi, ditanya, apakah engkau agapau dengan aku? Dia gak berani lagi dia jawab, yes, aku agapau. Dia takut saudara untuk mengasihi Tuhan seperti yang pakai standar Tuhan mau. Kenapa? Karena dia pernah gagal. Saudara terkasih dalam Tuhan, setiap kita punya masa lalu. Dan seringkali yang membuat kita gagal mengasihi Tuhan, itu adalah masa lalu kita yang belum beres. Yang mengerti katakan amin. Apapun masa lalu saudara, seringkali seperti Simon Petrus, dia gak bereskan. Makanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sama saudara, dia gak berani seperti yang Tuhan inginkan, pakai standar Tuhan. Padahal kita tahu, kalau Tuhan memakai standarnya, karena Tuhan tahu juga kemampuan kita, harusnya kita juga mampu. Haleluya. Katakan sama-sama, mampu. Haleluya. Saudara mampu mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi saudara. Seharusnya Tuhan sudah memberikan rohnya yang berdiam dalam hidup saudara dan saya, yang akan menolong saudara, memampukan saudara dan saya juga mengasihi dia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua, yuk kita introspeksi diri kita. Apa? Mungkin kita juga saat ini kita berkata kita mau mengasihi Tuhan, tapi perjalanan rohani kita masih juga belum bisa mengasihi dengan sepenuh hati. Yuk kita belajar masalah apa yang mungkin belum beres dalam hidup kita. Sama-sama kita baca dan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5.
ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Di sini ada 4 tipe orang yang hidup di dalam masa lalunya. Ya, ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Karena waktu itu kita masih lemah. Orang yang pertama nanti saya akan jelaskan satu persatu, yaitu orang yang lemah. Ya, dikatakan Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar-benar. Mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang pertama orang yang lemah. Yang kedua orang yang berdosa. Yang ketiga ya dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, sebab jikalau kita masih menjadi seterunya diperdamaikan. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan menjadi seterunya. Tadi kalau 4 ya ayat yang tadi di atas. Yang kedua itu menjadi orang yang durhaka. Ya, nah jadi satu persatu kita akan lihat baik-baik dari kebenaran firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah manusia lemah. Ya, orang yang hidup punya masa lalu menjadi manusia yang lemah. Kalau tidak dibereskan, saudara juga akan masih lemah sampai hari ini sehingga tidak bisa maksimal mengasihi Tuhan. Apa maksudnya orang yang manusia lemah? Dalam bahasa aslinya, bahasa Grikanya, manusia lemah disebut asthenes. Katakan sama-sama asthenes. Ya, apa itu asthenes? Dalam salian bahasa Inggrisnya bisa dikatakan weak atau juga bisa powerless. Ya, dia nggak punya kekuatan lagi. Atau helpless, dia perlu dibantu, nggak bisa apa-apa dia. Jadi manusia lemah, yaitu manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya saat dia jatuh atau saat dia terpuruk. Dia nggak bisa bangkit lagi. Dia nggak bisa bangun lagi. Dia menjadi manusia yang lemah. Contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, seseorang yang sudah terikat rokok. Hamba Tuhan berkata, ya memang Alkitab nggak ada ditulis soal dilarang merokok. Tapi firman Tuhan kan mengajar, tubuh kita adalah bait Allah yang perlu dijaga. Haleluya. Maksudnya apa? Supaya saudara sehat, supaya saudara umur panjang. Tapi dia bilang begini, waktu kita kasih ayat firman Tuhan gitu, Pak, sudah Pak, saya sudah coba Pak, tapi gagal lagi. Udah deh, saya nyerah Pak. Saya terus aja Pak ngerokok, terserah urusan hidup mati, urusan Tuhan. Saudara, dia gak mau bangkit, dia gak mau berjuang. Ini tipe orang yang lemah. Dia gak mau melawan apa yang menjadi pressure dalam hidup yang membuat dia terus jatuh dan jatuh dan jatuh. Apalagi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, anak-anak muda yang terikat pornografi. Pak Pendeta, Kak, mulai dari SMP aku sudah terikat pornografi, Kak. Orang tua aku nggak tahu, Kak. Oh, kapan kamu kalau menontonnya? Kapan kamu melihat? Udah cerita. Kamu mau nggak lepas itu? Kak, buat yang satu itu kayaknya susah deh, Kak. Saudara, ini kembali menjadi apa? Orang lemah. Saudara, kalau ini gak dibereskan, hidup saudara tidak akan pernah maksimal di dalam Tuhan. Amin. Dan saudara gak akan pernah bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh kalau saudara masih ada keterikatan satu dan yang lain hal. Ya. Belum lagi saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata kita harus mengasihi orang-orang juga. Kita harus saling mau mengampuni kalau ada yang bersalah. Tapi ada satu orang yang berkata, Pak Pendeta, saya bisa mengasihi yang lain, bisa mengampuni yang lain, tapi untuk yang satu itu terlalu nehi untuk saya memberikan pengampunan buat dia. Saudara, ada kepahitan yang dia pendam. Hati-hati. Ya, ini adalah manusia yang lemah. Dia gak mau berani melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kalau ada hari ini kita yang menjadi manusia yang lemah yang masih mengikat kita atau membuat hidup kita gak maksimal mengasihi Tuhan, satu kata saya mau sampaikan, bangkit. Amin. Haleluya. Teriak sama-sama 1, 2, 3. Bangkit. Haleluya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita.
Jangan lagi jadi manusia yang lemah. Saudara, itu bukan isi hati Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang yang kuat. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang kuat dan maha kuat. Amin. Yang kedua kita lihat sama-sama, saudara. Manusia durhaka, tadi ayat yang ke-6, saya kelompat ya. Manusia durhaka dalam bahasa aslinya disebut asebes. Katakan sama-sama asebes. Ya, apa artinya? Manusia durhaka atau asebes artinya manusia yang miskin rasa hormat terhadap Tuhan. Bahkan mungkin dalam perbuatannya atau perkataannya cenderung mengutuk Tuhan. Ya, dan ini boleh dikatakan bagian dari orang-orang yang fasik juga. Saudara, biarlah ini dijauhkan dari bilangan kita semua, saudara. Ya, orang-orang yang durhaka seperti ini, dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, malah dia perbuat. Kalau kita tegur dia, kita bilang, bro, sis, ingat loh, ada neraka, api neraka loh. Dia bilang begini, bodoh amat, aku gak peduli, hidup saat ini, urusan nanti bagaimana nanti. Pernah saudara ketemu orang-orang seperti ini? Saudara, ini orang yang durhaka loh, saudara. Ya, dia gak peduli lagi soal nanti dia gak peduli ya terhadap hal yang dilakukan. Pokoknya dia enjoy, dia senang hari ini. Dia gak peduli, bahkan dia mendukakan hati Tuhan, mendurhaka sama Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa loving God, yang tidak pernah bisa mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Yang ketiga kita lihat, orang berdosa, ayat yang ke-8 tadi. Apa arti bahasa aslinya? Hamartalos, ya. Hamartalos dalam bahasa Yunaninya, ya. Miss to the target, ya. Ya, jadi orang yang berdosa itu sebetulnya Tuhan itu menciptakan saudara dengan tujuan. Katakan sama-sama tujuan. Tapi waktu tujuan hidup saudara menyelenceng, walaupun cuma 1 derajat, hamartia, hamartolos, ini dosa. Ya, menjadi sesuatu celah yang membuat hidup kita nggak sampai kepada tujuan. Jadi hari ini apapun yang masih kita terikat dosa apapun, ayo dong kita belajar. Tuhan, itu dulu. Sekarang aku mau putuskan buat semua dosa yang mengikat aku. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Jangan sampai saudara mengasihi Tuhan bilang di bibir, tapi dosa jalan terus. Makanya saya bilang, ukuran mengasihi Tuhan, yang ukur bukan kita. Saudara boleh pandai melayani di mimbar, saudara boleh hebat melayani Tuhan, tapi tetap ukuran pelayanan saudara tidak bisa menjadi ukuran saudara sudah mengasihi Tuhan atau belum di hadapan Sang Raja kita. Amin. Haleluya. Yuk kita beresin hidup kita, saudara. Yang terakhir, yang keempat nih, saudara, dalam poin ini ya. Jadi masih ada poin lain, jangan senang dulu gitu ya. Haleluya. Ya, dikatakan manusia seteru Tuhan, ya, atau musuhnya Tuhan. Tadi ayat yang ke-10, saudara. Dalam bahasa aslinya disebut ektros. Katakan sama-sama ektros. Ya, apa ini ektros? Bukan saudara jadi dinosaurus ya. Tapi ektros di sini, ya, dia menjadi enemy, menjadi musuhnya, menjadi seterunya atau musuhnya Tuhan. Seperti contoh, dia berani melawan kehendak Tuhan. Diciptakan laki, mau jadi perempuan. Diciptain perempuan, mau jadi laki. Diciptain hidungnya pesek, mau oplas biar mancung. Ya kalau sekali 2 kali oplas ya oke lah. Ya, buat menyenangkan pasangan, memang ada diberkati Tuhan. Tapi ada orang, ternyata oplas itu jadi kecanduan, saudara. Kalau saudara Google itu, ada orang yang bisa oplas, itu bisa lebih dari 100 kali, saudara. Saudara bayangkan mukanya udah kayak apa, saudara terkasih dalam Tuhan. Sekali fail, bahasa Ibrani-nya bilang menyon mukanya mungkin. Haleluya. Saudara, mari kita mengucap syukur, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya, ya kan? Haleluya. Dulu ada yang bilang sama saya, Pak, kalau Bapak kegemukan begini nanti susah lu dapat jodoh, katanya gitu, saudara. Tapi saya dapat juga, saudara, sampai hari ini. Sayang lagi sama saya. Jadi gak apa-apa lah, saudara.
Semua ada waktunya, ya. Walaupun kita juga harus hidup sehat, saya juga lagi belajar lagi kalau yang satu itu. Iya dong, harus jujur saudara, ya. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yuk jangan jadi seterunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, sudah Tuhan berikan, jangan kita lawan, tapi kita syukuri. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, jangan seperti Simon Petrus tidak mau beres dengan masa lalunya. Keempat hal ini kita renungkan. Apa yang kita perlu bereskan? Yuk, ambil sikap untuk kita mau membereskan. Dan salah satunya untuk saudara membereskan, kita baca sama-sama. Saudara harus ketemu sumber kasih itu. Siapa dia? Yesus. Ya, ayo kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari siapa? Allah. Terus, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Terus, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa hari ini sebelum saudara mengasihi Tuhan dengan standar Tuhan, saudara akan mengalami perjumpaan lebih dulu dengan Tuhan yang adalah sumber kasih itu. Haleluya. Waktu sumber kasih itu melawat saudara-saudara, bertemu dia muka dengan muka, hidup saudara akan berubah 180 derajat. Haleluya. Bukan 360. Kalau 360 terbalik lagi saudara, 180. Haleluya. Ya, saudara betul-betul mengalami hal-hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, kita belajar kalau saudara ingin mengasihi Tuhan, harus seperti apa ya? Kita belajar seperti sumber kasih kita. Bagaimana Tuhan juga itu bisa memberikan agape kepada saudara. Makanya cuma 2 poin terakhir yang saya ingin bahas hari ini ya. Haleluya. Yang pertama saudara, Yohanes 3 ayat 16. Dan ini sebetulnya ayat emas kita semuanya. Haleluya. Ayo, yang hafal kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan amin. Haleluya. Yesus memberikan hidupnya. Ya, bukan cuman omdo dia mengasihi saudara, tapi dia memberikan hidupnya sampai mati di atas kayu salib. Makanya orang yang mengasihi Tuhan harus belajar, kalau kita mengasihi, harus mengasihi dengan tindakan di dalam ketulusan. Haleluya. Ada orang yang bertindak tapi ada maunya. Kenapa kamu ke gereja? Saya mengasihi Tuhan, Pak Pendeta. Oh, jadi kamu harus ke gereja kalau mengasihi Tuhan. Iya dong Pak Pendeta, supaya kalau di gereja saya mengasihi Tuhan, saya ketemu Tuhan. Wah Pak Pendeta, sekarang saya naik motor, besok bisa naik mobil. Tuhan berkati saya. Rumah kontrak jadi punya rumah yang gede. Astaga, ini gak tulus loh saudara. Coba kalau Tuhan di atas kayu salib dia bilang, aku mau naik ke salib ya. Naik enggak. Tapi janji dulu ya, kamu mau A, B, C. Saudara gak ada yang mampu. Betul saudara. Makanya saudara mau mengasihi Tuhan harus dengan tindakan, ya, tapi dengan ketulusan. Saudara bayangkan kalau dia tindakan yang dia kerjakan itu gak tulus. Waktu dia bertindak, saudara terkasih dalam Tuhan, ada maunya. Saudara, kita gak akan menerima hidup sampai hari ini seperti hari ini adanya. Jadi kita belajar yuk. Kita harus mau mengasihi itu dengan tindakan. Kata tindakan itu bukan kata yang pasif, tapi yang namanya tindakan itu harus aktif. Haleluya. Coba kalau Tuhan bilang Tuhan sayang sama saudara tapi dia pasif. Tuhan bilang aku sayang sama manusia. Aku sayang sama pendeta itu, tapi dia cuma adu-adu, tapi dia cuma yakin, ya dia mati, ya dia nyemplung tuh, ya dia masuk neraka, iya itu tuh nyemplung lagi, kepalanya ke bawah lagi nyungsep dia masih. Saudara, kasih itu gak akan terjadi seperti kasih agama. Tapi waktu dia berkata, aku mengasihi manusia, dia melangkah, susah, sakit, disesat di atas kayu salib, dia tetap naik di atas kayu salib.
Firman Tuhan katakan waktu dia mau ditangkap pun bukan dia ditangkap, dia menyerahkan dirinya. Yang mengerti katakan amin. Ini tindakan aktif. Hari ini saudara mau mengasihi Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Saudara harus aktif. Haleluya. Apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Lakukan itu. Saudara punya hidup lama yang belum beres tadi 4 hal, bereskan semuanya. Jangan ada, aduh Pak, hal ini sayang nih Pak. Investasi nih Pak. Ya dosa jadi investasi. Lepasin semuanya. Amin. Haleluya. Ya, jadi yang pertama mengasihi Tuhan harus dengan tindakan ketulusan. Kita belajar seperti siapa saudara? Abraham. Abraham itu dia memberikan anaknya saudara. Ini adalah ya ujian terakhir. Ya, saya percaya bukan soal korbannya. Ini soal saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana dia mengasihi Tuhannya. Waktu Tuhan berkata sama dia, bawa anak untuk dikorbankan. Secara manusia dia mungkin gak enak, hatinya gak suka. Tapi karena dia kenal Tuhannya, dia mengasihi Tuhannya, dia bawa anak itu. Haleluya. Jadi ini bukan cuma sekedar bicara korban, tapi ini bicara mengasihi. Waktu dia berikan dengan ketulusan anaknya kepada Tuhan, Tuhan gantikan. Tuhan juga bukan Tuhan yang tega. Yang mengerti katakan amin. Ada korban yang Tuhan gantikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau kita mau mengasihi Tuhan, ada ujiannya juga, dan saudara harus lulus. Haleluya. Apapun itu, ayo kita berani. Makanya saudara harus kenal Tuhan. Ya, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Saudara harus kenal Tuhan saudara. Baru saudara bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir ya, yang kedua ya, kalau sudah ada duduknya goyang kiri, goyang kanan, berarti harus diselesaikan. Oke, haleluya ya. Yang kedua kita lihat Matius 27 ayat 39 sampai 40. Kita baca sama-sama 1 2 3. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Waktu Yesus di atas kayu salib, banyak orang berlalu lalang. Semua mengejek dia. Katanya Tuhan, katanya kamu anak Allah yang maha tinggi. Turun dong. Masa begitu aja katanya Tuhan? Ya, karena kita tahu bahwa ya orang Yahudi juga percaya yang namanya Tuhan itu bisa melakukan hal yang tidak bisa manusia lakukan. Betul saudara? Hal supranatural dia bisa kerjakan. Masa sih gak bisa cuma turun dari salib? Ngilang kek, apa kek? Tapi kita lihat, di sini kita belajar mengasihi Tuhan harus melalui pengorbanan. Saudara mengasihi, jangankan mengasihi Tuhan dulu, mengasihi pasangan saudara dulu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Apakah kita sudah mau berkorban buat pasangan kita? Ada pasangan keluarga yang ribut terus, gara-gara mau sendiri terus, nggak mau mengerti pasangannya maunya apa. Maafkan saya saudara terkasih dalam Tuhan, tapi kalau ada yang berasa silakan bertobat. Iya kan? Ayo dong, kita bicara mengasihi harus mau berkorban. Apalagi saudara mengasihi Tuhan. Pak Pendeta, saya mengasihi Tuhan, tapi waktu khotbah lama sedikit marah-marah. Padahal katanya percaya firman itu adalah suara Tuhan, amin. Lama banget tuh pendeta khotbah. Haleluya, saudara-saudara Tuhan. Ayo dong, ayo kita rubah, berkorban. Katakan sama-sama berkorban. Haleluya. Iya kan? Kita, aduh saudara, kalau kita bicara berkorban, saya mau kasih tahu sama saudara ya, berkorban itu bukan hal yang gampang saudara. Makanya kalau kita lihat pepatah Cina bilang, ya ini kita lihat ya, kita main pantun sedikit dulu lah ya kan, biar gak tegang. Pepatah Cina bilang, cinta yang utama tidak mementingkan diri sendiri, sebab
Cinta adalah hidup bagi orang lain. Aksara cinta yang mengerti bahasa Mandarin apa? Ai. Artinya apa? Pengorbanan adalah syarat dari cinta yang tulus. Di mana saja, ya, kapan saja, bukan cuma lagi banyak duit baru cinta, ya. Haleluya. Ya, jadi kapan saja, tapi juga pada siapa saja. Ini cinta yang benar. Ya, makanya tanpa pengorbanan cinta tidak bernilai apa-apa. Ada banyak saat ini ibu-ibu yang mungkin kalau mau bicara jujur, waktu dilamar sama bapak-bapak dulu cuma naik Vespa atau turun naik mikrolet. Kenapa Anda mau dinikahi? Karena Anda lihat bukan soal turun naiknya, tapi soal pengorbanan waktu mengejar saudara. Yang setuju boleh katakan amin. So sweet gitu ya. Haleluya. Iya kan? Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Makanya kalau kita bicara pengorbanan harus ada dua. Yang pertama, pengorbanan itu gak akan lari dari rasa sakit. Ya. Jadi kalau saudara mengasihi pasangan saudara sampai saudara merasa sakit, Pak, saya sama dia bagus, berarti berhasil. Ya, teruskan, lanjutkan bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, Mother Teresa bilang, give, but give until it. Kau mengorbankan itu seperti kau memberikan sesuatu. Kalau memberi belum sampai rasa sakit itu belum memberi namanya. Ya, termasuk saudara memberikan persembahan. Aduh, duitku tinggal segini-gininya. Sakit, aduh. Berani nggak saudara kalau bicara berkorban? Makanya kalau nggak berani, jangan suka bicara angkat amplop. Kamu mau memberikan korban, syukur korban sampai rasa sakit. Kalau perlu bereskan semua yang ada di dalam. Jujur saudara, saya pernah berkali-kali Tuhan bilang, udah segitu-gitunya yang saya bawa. Tuhan bilang, hari ini tabur, berkorban. Ya sudah, saya cuma taat keluarin semuanya. Sampai di jalan spot jantung. Aduh, lupa udah dikasih semuanya. Bensin strip 1, balok 1 saudara naik mobil. Sepanjang jalan. Waduh, nyampe nggak nih? Tapi Tuhan tolong pastinya. Amin. Haleluya. Itu berkorban, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, tanpa rasa sakit, tanpa pengorbanan kita tidak akan memiliki apa-apa. Haleluya. Ya, dan yang kedua, pengorbanan itu bicara soal Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Kita baca yuk, ini ayat yang terakhir. Jadi kita baca dengan semangat. Haleluya. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Seberapa banyak saudara mau melakukan ayat yang kelima ini? Angkat tangan saudara. Haleluya. Saya juga mau, saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, loving God dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan lupa ayat yang keempat. Ayat keempat dimulai dengan kata dengarlah. Kata dengarlah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bahasa Ibraninya sama dengan kata syama. Ya, syama itu sama nilainya atau bobotnya antara dengar dengan ketaatan. Jadi saudara, kalau saudara mau berkorban, saudara harus punya ketaatan dengan saudara mau belajar dengar-dengaran terlebih dahulu. Ya, mengerti, katakan amin. Tanpa saudara mau belajar dengar-dengaran, saudara nggak akan mungkin jadi orang yang taat. Saudara mau jadi anak yang taat sama orang tua, tapi saudara nggak mau mendengar orang tua yang saudara disampaikan orang tua, nggak akan jadi anak yang taat. Betul? Kunci mau jadi orang yang taat, dengar dulu. Haleluya. Dan kalau kita bicara mengasihi dengan pengorbanan, ya saudara harus belajar taat dengan saudara mau belajar dengar. Apa yang kita dengar hari ini? Firman Tuhan. Waktu saudara dengar, jadi rema, saudara kerjakan, maka saudara menjadi orang yang taat. Haleluya. Abraham mau mempersembahkan anaknya, dia dengar dulu kan suara Tuhan. Haleluya.
Dan baru dia bertindak dalam ketaatan. Dia berikan anaknya itu karena dia mengasihi Tuan Lavinga. Nah Tuhan gak sampai hati, karena Tuhan cuma menguji hatinya. Oh bener, dia agapau sama aku, sampai anaknya aku dia mau kasih ke aku. Udah, tak gantikan binatang untuk menjadi korban persembahan. Hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak kita yang mau mengasihi Tuhan? Yuk kita ambil komitmen. Cuma 2 hal saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya percaya ini bukan hal yang mudah, tapi Tuhan akan memampukan kita. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Ya, saudara mau mengasihi Tuhan, kasihilah di dalam ketulusan. Lalu yang kedua, mengasihi di dalam pengorbanan saudara. Kita naikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Melakukan firman-Mu siang dan malam. Ku mendengar berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi aku mengasihi. Aku mengasihi Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Melakukan firman-Mu siang dan malam. Ku mendengar berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Siang dan malam ku mendengar berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita pejamkan mata kita. Firman Tuhan sudah kita dengar. Seringkali kita bangga dengan apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan. Mungkin beberapa saudara termasuk sudah menjadi pelayan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, benarkah apa yang kita lakukan itu bukti bahwa kita agapau kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat seperti Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau memang ternyata masih ada hal-hal lain yang kita inginkan, mungkin beberapa kita masih mencari popularitas, kita mencari jabatan, kita mencari pengakuan. Dimanapun Tuhan membawa kita, minta ampun sama Tuhan.
Biarlah kalau kita hari ini diberikan apapun kepercayaan, kita tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan saja. Dan biarlah hari ini, kalau masih ada masa lalu kita yang belum beres, mungkin kita masih ada yang terikat, kita masih menjadi manusia yang lemah, yang belum bisa berkata no, tidak. Kita belum bisa menolak, sehingga kita jatuh bangun dalam dosa. Bahkan cenderung apapun yang kita pikirkan, kita lakukan, kita melawan kehendak Tuhan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Bereskan hati saudara di hadapan Tuhan. Pada saat hati saudara beres, percayalah, roh yang ada dalam diri saudara dan saya akan menuntun kita untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu saudara berjumpa, kasih yang sempurna itu, agapau itu, nyata dalam hidup saudara, membebat, memulihkan, dan saudara bisa memancarkan kasih agapau itu dalam hidup saudara dimanapun Tuhan membawa hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Firman telah kami dengar, Kau menjamah setiap kami. Holy Spirit bergerak. Syarabata karaba syandara labata. Oh raba syandara. Dalam nama Yesus, jamah setiap kami. Yes, jamah setiap kami. Dalam nama Yesus. Oh rabashikiara labas. Dalam nama Yesus, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, angkat semuanya. Dalam nama Yesus, bereskan hidup kami. Bereskan, restorasi dimulai dari hati kami. Pulihkan hati kami. Kalau masih ada akar kepahitan, cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus. Korea rabashandara labatakaramase. Oh rabashandara labatakaramase. Kirapatakaramase. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi kami. Ada damai, ada sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Roh Kudus Kau terus bergerak, Roh Kudus Kau menyempurnakan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hamba kembalikan hanya untuk-Mu saja. Dalam nama Yesus, kita semua tadi berkati sama-sama, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sudah berkata kebenaran firman Tuhan, amin. Saja kita mendengar pengumuman. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Novid Firman untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai pelayanan Bapak. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.